Caught in Time. Film ini mengikuti kisah nyata seorang detektif bernama Zhong Sheng saat dia melacak kelompok gangster Lang yang dipimpin oleh penjahat kriminal nomor 1 Cina di tahun 1990-an bernama Zhang Jun alias Falcon, yang semasa jayanya telah merampok 22 toko dan bank serta membunuh dan melukai puluhan orang. Geng Elang bukan hanya kejam, tapi mereka juga sangat cerdas, kuat, dan teliti, sehingga hampir nggak pernah gagal dalam melakukan perampokan. Oke bro bre, mari merapat semua kita kui. Terjadi perampokan di sebuah toko perhiasan, dan geng Elang pergi tanpa tertangkap sambil menyandra Zhong Sheng. Setiap melakukan aksinya, semua anggota geng Elang selalu memakai penutup kepala, jadinya sulit diidentifikasi. Falcon mengancam Zhong nyuruh nyeritain sebuah lelucon kalau mau nyawanya diampuni. Terus si Zhong ngomong sesuatu, tapi nggak kedengeran karena ketutupan suara klakson mobil yang lagi lewat. Tahu-tahu mobil polisi udah ada di belakang mereka, jadinya Falcon mau ngebuang Zhong buat menghentikan mereka. Zhong ditutup matanya dan dipakein penutup kepala punya Falcon. Namun sebelum dilempar, si Zhong berhasil ngegigit telinga Falcon sampai ngebekas. Para polisi mengira kalau si Zhong ini salah satu anggota geng Elang, makanya dia dimasukkan ke dalam sel. Jadi hari itu si Zhong baru aja dipindahin ke kota Changpu ini, makanya polisi di sini nggak kenal dia. Beberapa jam sebelum perampokan, Zhong yang baru tiba di Changpu buat jadi kapten biro kriminal di sini dijemput sama detektif Guang. Sementara itu geng Elang udah masuk ke toko perhiasan dan mengunci semua pintu keluar. Setelah memakai penutup kepala, mereka mengancam dengan tembakan dan menjarah semua perhiasan. Falcon mendapati seorang pegawai habis nelpon polisi. Dia pun gak segan-segan menghabisinya, karena si pegawai gak bisa bikin lelucon. Kebetulan mobil yang ditumpangi Zhong lagi berhenti di depan toko, dan si Zhong turun meriksa sendiri toko itu karena curiga masih siang udah ditutup. Dia berhasil menangkap seorang anggota geng Lang yang lagi jaga di luar, tapi pas mau minta bantuan, dia lebih dulu dilumpuhkan sama anggota geng Lang yang lain. Nah, jadi gitu ceritanya. Kenapa di awal tadi si Zhong bisa ketangkep sama geng Elang? Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Zhong ngumpulin semua jajarannya buat evaluasi semua kejahatan yang udah dilakuin geng Elang di kota Changpu. Selain kini mereka udah bisa ngenalin Falcon dari luka gigitan di telinganya, mereka juga menemukan bahwa geng Elang selalu menggunakan senjata impor. Memang selama ini Falcon selalu membeli senjata dari penjual kalender di bioskop TV. Falcon sekalian nonton film kriminal lagi diputer buat mempelajari cara si penjahat kabur dari kejaran polisi. Beberapa hari sebelum melakukan perampokan, geng Elang akan bikin gladi resik dulu untuk memuluskan aksi mereka dan mencari jalan kabur yang aman. Mereka akan menelpon polisi dari dekat TKP buat nyari tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan buat melancarkan aksinya. Biasanya mereka akan membagi tim jadi 3, satu orang mengawasi dari tempat tinggi, satu orang bersiap di mobil, dan sisanya bertugas jadi eksekutor perampokan. Pada bulan November 1990, geng Elang melancarkan aksi perampokan di sebuah bank. Untuk mengelabui polisi, mereka sengaja mencari tempat singgah di dekat bank. Barulah habis itu mereka memulai aksi perampokannya. Seperti yang udah direncanain, polisi akan telat sampai TKP dan cuma nemuin bekas perampokan. Di situ geng Elang bisa ngebuka 4 pintu berangkas cuma pakai tali. Zhong ngejelasin ke bawahannya yang pada bingung gimana hal itu bisa terjadi. Dia minjem tali sepatu bawahannya dan diikatkan ke 2 buah pensil. Lalu dia bikin simpul khusus dan melintir talinya sampai pensilnya patah. Geng Elang udah menduga kalau para polisi pasti akan meriksa tempat singgah mereka. Makanya mereka sengaja ngecek polisi dengan ninggalin duit traktiran di situ. Bukannya marah, Zhong malah nerima dengan senang. Tujuannya buat memahami cara kerja geng Elang. Alhasil dia nemuin satu kebiasaan geng Elang yang akan nyari bangunan tinggi buat ngawasin jalannya perampokan. Beberapa jam setelah perampokan, Zhong nemuin penjual kalender yang biasa jualin senjata ke geng Elang. Habis ngancem dan nyuruh orang itu buat kerja sama, si Zhong gak langsung pergi.
Tapi dia nonton dulu film kriminal yang lagi diputer seperti si Falcon buat mempelajari cara penjahat meloloskan diri. Hampir 1 tahun lamanya geng Elang belum beraksi lagi, tapi Zhong dan jajarannya tetap waspada mengawasi situasi. Barulah pada akhir September 1991, geng Elang memulai lagi aksinya dengan merampok sebuah bank. Karena merasa selama ini aman-aman aja, geng ini nggak merubah pola kejahatannya. Jadinya, Zhong yang udah nyusun rencana buat matahin ekor geng Elang yang bertugas ngawasin dari ketinggian, berhasil. Falcon dan yang lainnya sebenarnya udah berhasil kabur, tapi karena nggak pengen ada saksi hidup, dia pun balik lagi, cuma buat ngebunuh temennya sendiri. Para polisi coba menghentikan geng Elang dengan berbagai cara, tapi pada akhirnya mereka tetap kabur meski mobil mereka udah dihancurin. Habis kejadian itu, Zhong memarahi Qian karena maksain nolong gadis yang kejebak di mobil padahal dia nggak bawa senjata. Seorang polisi itu harus bisa melindungi dirinya sendiri sebelum melindungi orang lain, begitu katanya. Sementara itu, geng Elang lagi berduka, tapi Falcon nggak mau ada yang balas dendam ke polisi. Karena pembalasan terbaik menurutnya adalah memastikan mereka nggak pernah menangkap kita. Untuk itulah Falcon mutusin buat memperluas medan perang ke kota lain. Dia ngasih ucapan perpisahan ke Zhong dengan nulis kata-kata di uang gajiannya. Setelah itu, selama periode 1991 sampai 1993, geng Elang telah berhasil merampok beberapa toko dan bank di berbagai kota di Cina Selatan. Lalu pada Februari 1994, timnya Zhong yang masih ngejar mereka tiba di kota Qingzhou saat menemukan perampokan uang gajian milik para penambang yang modusnya identik sama geng Elang. Saat itu, para penambang sangat marah dan ingin mengambil uang gajian punya penambang lain yang nggak kerampok. Zhong bilang cara itu sangat konyol dan melanggar hukum. Sebagai gantinya, dia berjanji akan menangkap geng Elang dan mengembalikan uang mereka. Pada suatu malam, ada seorang wanita bernama Wen yang ramalannya akan berakhir buruk bersama pria manapun. Dia nggak terima dan pas pergi nggak sengaja nabrak Falcon. Mereka lalu bertemu di atas gedung pas Wen mau bunuh diri, tapi nggak punya nyali. Jadinya mereka malah ngobrol berdua sambil lihat pemandangan kota. Untuk meminimalisir tingkat kejahatan di kota Qingzhou, Zhong nyuruh Dewan Kota buat masang CCTV di tempat-tempat dekat pertokoan. Mereka meniru kota Shanghai yang udah lebih dulu berhasil. Akibatnya, geng Elang jadi nggak bisa bergerak. Sebenarnya semua anggota selain Falcon mau nekat ngehadapin polisi, tapi Falcon melarangnya. Sambil nunggu geng Elang beraksi lagi, timnya Zhong tetap berada di kota ini sambil ngawasin semua CCTV kota. Saking kerasnya dia bekerja, si Zhong sampai kelelahan parah dan ngebayangin semua orang pada pakai penutup kepala dan berakhir di rumah sakit. Di sisi lain, Falcon manfaatin waktu rehatnya buat nikahin Wen dan kini dia lagi hamil. Si Wen udah tahu kerjaan Falcon dan dia ngancem buat ikut ke kota lain. Saking cintanya ke Falcon, si Wen sampai ngebeliin hadiah buat ibunya Falcon berupa alat bantu dengar. Falcon ngirim pesan pager rahasia ke timnya yang isinya minta semuanya kumpul di lapangan bulu tangkis. Tapi dia malah dibuat kesal karena salah satu anggota nggak hadir. Soalnya selama mereka rehat, dia punya kerjaan lain jadi penyelundup barang ke Hong Kong. Anggota yang lain nyaranin buat ikut jadi penyelundup aja. Seenggaknya mereka nggak akan mati di situ. Si Falcon jadi tambah marah. Dia nyuruh mereka ngumpulin semua orang karena dia punya pekerjaan baru. Timnya Zhong dapat kabar kalau geng Elang udah kembali beraksi, tapi bukan di Qingzhou, melainkan di kota Wujiang. Infonya mau ada pengambilan uang tunai dari beberapa cabang bank yang tempat penyimpanannya udah penuh. Sebelum perampokan terjadi, petugas pengambil uang udah keliling buat ngambil koper uang. Sementara geng Elang menunggu di cabang ke-8 dari 8 cabang yang lokasinya di tengah pasar. Timnya Zhong juga memperkirakan cabang itu yang akan jadi medan perang, dan mereka pun bergegas ke sana. Sebelum beraksi, Falcon memberikan sebuah granat tangan ke seorang bocah, berharap dia meledakannya di waktu yang tepat. Gak lama mobil pengambil uang datang, dan setelah mengambil koper uang dari kantor cabang, geng Elang merampok dan membunuh para petugas.
Mereka memindahkan koper uang ke mobil sendiri, tapi pas mau kabur rute pelarian udah kebaca sama timnya Zhong. Jadinya geng elang dan polisi harus beradu tembak di tengah pasar. Dalam aksi itu, seorang anggota geng elang berhasil ditembak mati dan beberapa lainnya terluka. Tapi, seorang anggota Zhong juga tewas. Di saat terakhirnya, si polisi ini berhasil mengagalkan perampokan dengan membuka pintu belakang mobil geng elang, sehingga pas bisa kabur, koper uangnya pada jatuh. Falcon pun sangat kesal. Dia meledakkan beberapa tiang listrik sebelum pergi. Setelah kejadian itu, Zhong mengamankan granat dari bocah tadi yang untungnya nggak sampai meledak. Dia ngingetin jajarannya kalau mereka harus menangkap geng elang biar kejadian barusan yang menelan banyak korban jiwa nggak terulang lagi dan pengorbanan rekan mereka nggak sia-sia. Polisi dapat laporan kalau geng elang lagi beristirahat di sebuah hotel. Zhong pun ngecek ke sana dan menangkap 2 orang anggota geng yang terluka akibat pertempuran tadi siang. Tapi 2 orang itu nggak mau nyerah dan terpaksa ditembak mati, sedangkan Falcon dan seorang rekannya berhasil melarikan diri. Namun dalam insiden itu, Guang harus mengorbankan sebelah tangannya buat ngehentiin ledakan granat. Setelah itu, Zhong berhasil menyadap pesan pager Falcon dan mengetahui kehamilan Wen. Mereka pun kembali ke Qingzhou dan mengawasi apartemennya Wen. Selang beberapa hari, Falcon datang ke area apartemen, tapi dia nggak ke tempat Wen, melainkan merobos apartemen lain buat ngeliat kondisinya. Dia sadar polisi pasti lagi ngincer dia, makanya Falcon nelpon Wen nyuruh pura-pura nggak mengenalnya biar hukumannya ringan. Dan setelah itu, dia harus tinggal dengan pria terakhir yang mereka temui. Wen menurutinya dan menghancurkan foto-foto Falcon. Dia juga coba kabur, namun Zhong keburu menangkapnya. Pas ngegeledah rumah Wen, polisi nemuin buku nikah yang ada foto Falcon. Biarpun belum pernah lihat wajahnya, tapi Zhong malah jadi bingung dibuatnya. Lalu dia nanya maksud pesan rahasia di pager kiriman Falcon beberapa jam sebelumnya. Namun Wen menolak bekerja sama. Mereka pun nyari tahu sendiri dan menemukan kalau itu adalah kode dari sebuah buku yang isinya tempat pertemuan selanjutnya. Pas di hari pertemuan, seseorang yang telinganya robek datang ke sebuah bioskop dan anak buahnya Zhong bersiap menangkapnya. Zhong gak ikut soalnya wajahnya udah ketahuan geng elang. Pas semua pengunjung udah disuruh keluar, polisi pun menangkap pria tersebut yang mencoba bunuh diri. Penangkapan pria yang diduga Falcon itu menarik perhatian seluruh media di Cina. Namun pas kita ditunjukkan wajah si pria, ternyata dia bukan Falcon, melainkan rekannya yang sengaja mengiris telinganya buat mengelabui polisi. Dia sangat setia sama Falcon dan gak pengen Falcon kalah. Sayangnya, biarpun Zhong tahu orang itu bukanlah Falcon, tapi dia nggak bisa ngebuktiin sehingga kepolisian pusat memutuskan menutup kasusnya. Di saat bersamaan, Falcon yang asli pulang kampung ke kota Yongfeng. Dia ngelihat berita penangkapan rekannya dari pemandian umum yang dikelola ibunya. Dia teringat lagi bagaimana dia bisa lolos sampai saat ini dan ternyata foto yang ada di buku nikah bukanlah dia, melainkan pria lain. Jadinya wajah aslinya belum terekspos sama sekali. Di saat yang sama, Zhong sama Qian belum nyerang ngejar Falcon. Mereka kembali ke apartemen Wen dan nemuin alat bantu dengar yang mau dikasih ke ibunya Falcon. Pada bulan September 1994, Guan ngasih tahu kalau penjual kalender udah bunuh diri karena keluarganya jadi korban insiden Wujiang dari senjata yang dia jual sendiri. Tapi sebelum itu, dia ngasih pager yang biasa dihubungi Falcon kalau butuh senjata. Selain itu, Guan juga dapat pager penjual senjata lain langganan Falcon. Setelah sadar kalau Falcon ada di Yongfeng, Zhong dan Qian bergegas menuju ke sana. Rupanya di saat bersamaan Falcon lagi ngerencanain perampokan di toko emas. Beberapa hari kemudian, Falcon ngehubungi penjual senjata nyuruh nemuin dia secepatnya di tempat yang selalu hujan dan pesan itu sampai ke Zhong dan Qian. Tempat yang selalu hujan adalah kode untuk pemandian umum. Mereka pun meriksa semua pemandian umum di kota itu, hingga Zhong sampai di pemandian umum ibunya Falcon. Dia mengetahuinya dari alat bantu dengar yang digunakan ibunya Falcon. Zhong nyuruh Qian buat minta bantuan polisi setempat.
Kemudian dia nyiapin pistol serta borgol dan nemuin Falcon di kolam santai. Akhirnya Zhong bisa ngeliat wajah asli Falcon untuk pertama kalinya, apalagi Falcon juga kelihatan agak kaget dengan kedatangannya. Zhong mencoba mengulur waktu dengan mengajak Falcon bicara, tapi Falcon segera sadar dan mereka pun berkelahi di situ. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Zhong mampu mengalahkan Falcon dan menangkapnya. Falcon masih penasaran sama perkataan Zhong yang gak kedengeran pas lagi disandra di awal film tadi. Zhong pun ngasih tahu kalau waktu itu dia bilang bahwa dia akan gigit Falcon dan gak akan pernah melepaskannya. Setelah penangkapan itu, Falcon dipenjara selama 224 hari sebelum akhirnya dieksekusi mati. Rekannya juga dieksekusi mati di tempat terpisah. Tamat.